Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi kali ini, di proses bisnis TI ini kita ngambil home cookies. Home cookies itu berbasis jual alat perabotan rumah, khususnya di bidang dapur. Yang pertamanya itu ada saya sebagai selaku direktur. Nama saya Muhammad Akbar Pamungkas, NIM 1922-1268. Dengan NIM 1922-0145. Saya Tante Indri Lestari dengan NIM 1922-1855. Saya Sahabat Ganda dengan NIM 192-20259. Di sini Maharani Fiani ini sebagai programming dan marketing, Santri Lindri ini sebagai maintenance, dan Sahabat Ganda sebagai administrasi. Ini kita langsung aja ke isi materi. Yang pertama itu ada analisis kejadian. Analisis kejadian itu, untuk yang pertama itu ada analisis kejadian keputusan atau pengelolaan, yang kedua itu analisis kejadian operasional, yang ketiga itu analisis kejadian informasi, dan yang keempat itu analisis kejadian informasi dipicu dari kejadian keputusan atau pengelolaan. Nah, untuk kelompok kami, yang pertama ini itu ada analisis kejadian keputusan atau pengelolaan. Kelompok kami itu mengambil merek home cookies ini karena berfokus pada peralatan makan dan dapur. Keputusan ini didasarkan pada yang pertama itu ada permintaan pasar, didasarkan dari meningkatnya kebutuhan peralatan rumah tangga kualitas. Yang kedua itu ada strategi diferensiasi, menghadirkan produk yang menawarkan kenyamanan dan keselamatan. Yang ketiga itu ada sasaran pelanggan. Jadi fokus produk kami ini kepada keluarga dan individu yang menghargai keindahan dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Selanjutnya, di sini ada analisis kejadian operasional. Jadi di dalam produk kami ini ada 3 kejadian operasional. Yang pertama itu produksi. Di bagian produksi ini dia memastikan kualitas produk bahan dan desain produk peralatan dapur makanan sesuai seperti itu. Terus di bagian distribusi, yang kedua ada bagian distribusi, yaitu untuk menyediakan akses yang lebih mudah melalui toko titik atau perabot barang. Yang ketiga ada juga pemasaran, yaitu untuk mengadministrasi untuk pasar kita tadi itu. Next. Nah, sini ada juga analisis kejadian informasi. Di sini kita juga ada 3, yaitu data pasar, umpan balik pelanggan, dan strategi pesaing. Di data pasar itu kita referensinya itu dari konsumen yang terkait dengan pelanggan kita. Dari umpan balik pelanggan itu digunakan untuk perbaikan produk atau layanan. Jadi yang misalnya ada produk yang kurang sesuai dengan pasar, kita bisa memperbaiki. Lalu ada juga strategi pesaing. Ya kita juga lihat dari strategi pesaing kita, produk kita gimana. Baik. Selanjutnya ada analisis kejadian informasi dipicu dari kejadian keputusan atau pengelolaan. Nah, di sini ada pengumpulan informasi itu memicu dan menentukan hasil keputusan. Lalu pengumpulan informasi juga memicu dan menentukan implementasi operasional dari keputusan ini. Lalu perbaikan keputusan itu memicu hasil dari keputusannya dan evaluasi umpan balik. Implementasi operasional juga memicu evaluasi umpan balik. Lalu selanjutnya ada SWOT analisis. Analisis SWOT itu ada beberapa faktor, yaitu strength, weakness, opportunities,
sama treats. Nah, di ini ada produk berkualitas tinggi, fokus pada kenyamanan pelanggan. Ini merupakan keuntungan, kelebihan dari produk, yaitu produk yang berkualitas tinggi, fokus pada kenyamanan pelanggan. Terus ada weakness, yaitu kekurangan. Kekurangannya ini karena kita adalah merek yang baru, jadi mungkin belum dikenal luas oleh orang lain. Lalu karena merek baru juga, biaya produksinya lebih tinggi. Lalu opportunities-nya itu ada pertumbuhan pasar peralatan rumah tangga, lalu peluang ekspansi digital. Terusnya ada persaingan ketat di pasar, lalu ada ketergantungan tren pada konsumen. Nah, untuk selanjutnya ada matrix SWOT. Di sini ada IFAS dan EVAS. Jadi IFAS ini adalah internal atau faktor dari dalam, ada strength dan weakness, sedangkan dari luarnya, eksternalnya itu ada threat dan juga opportunity. Jadi untuk strateginya ada 4 di sini, ada SO, ST, WO, dan juga WT. Jadi SO ini adalah strength opportunity. Jadi ini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nah, untuk strateginya kita di sini fokus pada pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian untuk ST, strength trade, ini di sini kita menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Di sini kita strateginya itu dengan menonjolkan kualitas produk untuk menghadapi kompetitor. Lalu untuk WO atau weakness opportunity, di sini adalah maksudnya mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Jadi di sini kita mengembangkan branding untuk meningkatkan kesadaran merek. Sedangkan untuk yang WT atau weakness trade, di sini kita mengurangi kelemahan yang kita punya, lalu kita juga menghindari dari ancaman. Strategi yang kita lakukan yaitu mengontrol biaya operasional untuk meningkatkan efisiensinya. Next slide ada rencana strategis. Jadi di sini kita ada sasaran, terus juga ada indikator, baseline, sama cara mencapainya. Untuk sasarannya ini kita akan meningkatkan kesadaran merek dari home cookies. Jadi indikatornya kita akan meningkatkan penjualan baru, terus juga kita interaksi media sosial melalui like, share, dan juga komen. Kemudian baseline-nya itu adalah kesadaran merek rendah karena baru diluncurkan. Nah, untuk cara mencapainya itu, untuk kebijakannya kita melakukan strategi pemasaran digital yang agresif, kemudian programnya juga kita kampanye di media sosial dan e-commerce, terus untuk kegiatannya juga kita membuat juga mengadakan giveaway, juga promosi dan diskon. Selanjutnya itu ada memperluas jangkauan pasar, ini dengan cara penambahan saluran distribusi dan juga pertumbuhan penjualan baik di online maupun offline. Kemudian untuk baseline ini karena distribusi terbatas pada area tertentu. Nah, untuk cara mencapainya kita akan melakukan kebijakan dengan diversifikasi distribusi melalui multi-channel. Kemudian program yang kita lakukan adalah kerjasama dengan platform e-commerce. Juga untuk kegiatannya kita membuka toko online di marketplace dan juga menjalin kemitraan dengan toko-toko retail lokal. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini nanti kita akan ada skor survei kepuasan pelanggan yang lebih dari 80%, terus juga ada loyalitas pelanggan agar pelanggannya itu repeat orders. Nah, untuk baseline-nya kapan? Ketika belum ada sistem survei kepuasan integrasi. Terus untuk cara mencapainya kita melakukan kebijakan yaitu fokus pada layanan pelanggan yang prima. Terus juga programnya kita meningkatkan layanan penjual. Terus untuk kegiatannya kita membuka saluran komunikasi pelanggan atau kayak customer service gitu. Terus juga kita menyediakan garansi dan pengembalian produk kalau misalnya produk kita memang jelek atau rusak ketika sampai di tangan konsumen. Jadi dari kolom-kolom tersebut kalau misalnya saya boleh jelaskan, jadi sasaran ini adalah tujuan utama kita yang ingin perusahaan kita capai ya atau tuju. Kemudian indikator ini tolak ukur. Sesuatu yang bisa kita ukur dari sasaran ini gimana sih caranya biar ini tuh bisa berhasil dengan tolak ukur tersebut. Terus untuk baseline ini kondisi awal yang jadi acuan kenapa kita menyusun strateginya ini. Dan untuk cara mencapainya itu adalah rencana-rencana dari perusahaan kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan kebijakan, program, dan juga kegiatan. Next slide. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya.